Shalom Gerakan Pemuda GPIB Menara Kasih. Balik lagi dengan podcast GPMK, Suara Pemuda, Sudut Pandang Gerakan Pemuda dengan konten Bisa P, Bincang Santai Anak GP. Halo, Shalom Gerakan Pemuda GPIB Menara Kasih. Yang teman-teman tahu, kita telah merilis podcast di series yang pertama yaitu tentang COVID-19, dan ini yang kita udah masuk ke series yang kedua, yaitu Trying Something New dengan judul Pelayanan di Gereja, Aku Bisa Nggak Ya? Mungkin teman-teman GP di luar sana masih bingung sebenarnya, dan juga teman-teman PT yang akan memasuki GP bingung juga nih dan ragu, apa sih sebenarnya yang bisa aku lakuin di gereja, bentuk pelayanan apa sih yang bisa aku lakuin gitu. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan teman GP kita, yaitu salah satu pelayan di PT juga. Langsung aja Kak Aldi Widanto, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Aldi, apa kabar di? Puji Tuhan, baik-baik aja, sehat-sehat. Puji Tuhan. Lagi di Angel mana? gimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Tadi di rumah. Di rumah, Lagi nggak muncul-muncul di gereja ya. Soalnya emang lagi ditutup juga. betul. Jadi nggak bisa beraktivitas di gereja juga, dari rumah aja jadinya. Aldi, ini kita mau bahas sedikit tentang pelayanan di gereja. Mungkin teman-teman di luar sana, terutama anak-anak PT yang akan sebentar lagi masuk ke GP dan mungkin berminat untuk menjadi pelayan PT, untuk melayani. Itu mungkin kan mereka mikir, apa sih yang bisa gue lakuin di gereja gitu, pelayanan dalam bentuk apa yang mereka bisa sumbangkan ke dalam gereja. Mungkin kita bisa bahas sama-sama ya di sini ya. Boleh, boleh. Lo kan panutan banget nih untuk di PT. Siapa sih yang nggak kenal Aldi kan? Setiap minggu nih pasti siang-siang tuh ada Aldi gitu. Persiapan PT ada Aldi gitu. Nah, Di boleh perkenalkan dulu Di. Nama sektor di MK itu sektor berapa? Terus Kak Aldi ini di Menara Kasih tuh ikut ambil bagian pelayanan apa sih? Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Jadi perkenalkan, nama gue Aldi Widanto Samosir. Gue dari sektor pelayanan 14 di Menara Kasih, ambil bagian pelayanan di Persekutuan Teruna. Kalau boleh tahu Kak Aldi ini sebagai kakak layan atau salah satu pengurus juga di PT? Awalnya kakak layan, cuman kebetulan di periode kemarin dipercaya sebagai Wakil wakil ketua di Oh, PT. wakil ketua Iya, pelayanan Teruna ya. iya. Mantap Kaldi. Kaldi, emang udah lama di Menara Kasih atau gimana nih? Soalnya kan yang gue ini kan emang dari PA kan di Menara Kasih ya. Cuman Kaldi ini emang dari dulu tuh gak kelihatan gitu di Menara Kasih. Emang sebelumnya tuh gerejanya di mana, Kak? Nah, mungkin yang yang baru-baru kenal gue juga belum terlalu banyak karena emang di sebelum-sebelumnya PA gue nggak di sini, bahkan PT cuma sebentar, cuma setahun kayaknya dulu, terus gue pindah ke Bogor. Jadi gue PT di Bogor. Nah, terus baru lagi pindah ke sini tuh pas awal-awal kuliah. Itu tahun 2017 kayaknya. Nah, dari situ pindah, mungkin ada ya sekitar 6 bulan dari pindah itu, barulah terjun ke pelayanan di PT. Dari situ tuh baru mulai. Oh, jadi dulu tuh SMA-nya berarti di Bogor. Itu GPIB juga. Iya, dulu SMK di Bogor, ngambil jurusan komputer jaringan. Gereja juga, GPIB juga kebetulan di Bogor, GPIB Petra. Mungkin ada Oh, teman-teman GPIB Petra yang dengerin. Halo. nih mantan GPIB Petra deh. Berarti CD-nya di sana juga dong ya, Kak? Katek CD di sana. Oh, Katek. Tadinya sempat ini sih, emang Katek kan di sana ikut om tante, terus mama
kan tinggal di sini kan, sempat nawarin mau mau CD-nya di sini aja nggak bareng Ade ada Lydia kan. Hmm. Nah, cuman aku mikir sebenarnya pengen kan karena bareng mama juga kan, didampingin mama. Cuman dipikir-pikir lagi, wah gue katek di sini sama teman-teman ini udah asik sama, udah bondingnya sama teman-teman di sini kan. Kalau gue CD di sono kayaknya aneh juga sama orang-orang di sana kali, kayak ntar gimana gitu nih siapa. Jadi ya udahlah sekalian aja CD di sana juga Baru gitu. kenal gitu ya, baru kenal Iya, datang, wah anak baru nih si Didi MK gitu. Padahal iya, emang udah jemaat di Menara Kasih dulunya ya. iya, Gitu. Karena emang jujur dulu juga gue kan emang gak begitu aktif PT ya dulu di Menara Kasih. Terus langsung loncat ke Katek tuh kayak, wah ini siapa aja nih anak-anaknya gitu kan iya yang dulu kan, di PA gitu kan kayak malu-malu gimana gitu. Tapi lama-kelamaan setelah kenal asik-asik. iya. Kali berarti dulunya itu aktif pelayanannya itu di GPIB Petra. Sampai akhirnya setelah CD pindah ke Menara Kasih gitu ya. Nah, itu pas pindah ke Menara Kasih tuh udah langsung pelayanan masuk ke PT atau gimana kali? Jadi sebenarnya eh, pas di Petra kan aku CD di sana. Nah Hmm. setelah CD itu kebetulan lingkungan keluarga aku di sana, om tante aku tuh eh, orang-orang yang rajin ada di lingkungan gereja gitu. Kalau Hmm. om aku kan kebetulan majelis di sana, terus tante aku rajin ikut paduan suara. PKP Terus gitu. iya anak-anaknya juga otomatis kan jadi gimana gitu kan, pasti ada secara nggak langsung kayak pengen ikut pelayanan kan. Otomatis aku juga sebagai keponakan juga pengen gitu. Kalau nggak pengen juga kayak malu, masa sendiri nggak pelayanan sementara di rumah pelayanan kan. Akhirnya waktu itu, ya ini ada hal menarik nih. Jadi waktu itu awal-awal kenapa bisa ikut pelayanan tuh ceritanya lagi retret katek kan. Retret katek itu kan biasa suka ada sosialisasi dari pengurus GP atau pelayan GP atau pelayan PAPT kan, buat apa sih kayak promosi di pelkatnya masing-masing buat ngerekrut lah ibaratnya. Nah waktu itu tuh jadi ada salah satu kakak layan PA perempuan. Nah ini tuh apa ya, cakep gitu, terus primadona lah ibarat di GPIB Petra tuh. Nah Oh, dari situ tuh apa ya, motivasi yang salah sih, tapi akhirnya dari motivasi itu aku akhirnya terjun di Pelkat PA. Nah selain itu juga karena waktu itu sepupu aku udah terjun duluan di dunia pelayanan di Pelkat PT, terus aku ngide kan hmm. kayak ah sepupu gue udah di PT, masa gue di PT lagi, nyoba yang baru lah, iseng akhirnya masuk di PA Padahal gitu. sambil mencair ya kali ya. Iya, ada motivasi lain lah Ya, awalnya gitu tuh. sebenarnya sih nggak ya kita kalau mau dibilang berdosa atau enggak juga kita nggak tahu ya sebenarnya ya emang sebenarnya alami sih rasa itu timbul gitu kayak dulu juga kayak Iya. misalnya ada yang cantik atau ada yang ganteng jadi kayak semangat gitu kan mulai Mm-mm. padahal itu sebenarnya memang salah gitu tapi kan dari situ kita bisa jadi aktif gitu jadi kayak senang gitu jadi kedatang ke gerejanya sering gitu Kayak pelayanannya ke sering. trigger lah gitu kan. Oh. Nah, berarti sebelumnya itu Kali sebagai kakak layan PA dulu di Kakak Petra ya. lain di PA, iya di Petra. Berarti suka sama anak kecil gitu ya, Kak ya? Sebenarnya enggak juga sih. Cuman karena ada dua hal itu aja. Oh, Biasa astaga. aja sebenarnya sama anak kecil. Nah, Bro, justru hmm? mungkin karena motivasi yang salah kali ya. Setelah terjun di situ tuh jadi beban ngerasanya. Waktu pas jadi pelayan PA. Iya, karena PA itu kan harus ekstra sabar, ekstra suaranya mesti kenceng biar didengerin adik-adiknya. Belum lagi kalau ada anak TK kan, kadang dia suka hilang fokus. Kita lagi Hmm. ngomong, atau dia lari kemana, kita mesti apa ya, sini sini kayak ngayomin gitu. Itu tuh aduh susah banget sih, bener-bener. Kalau Butuh emang kayaknya kalau PA tuh kalau nggak suka anak kecil kayak agak susah deh buat itu, kayaknya ya. Itu yang aku rasain sih waktu itu. buat masuk ke dalamnya gitu susah ya, Kak. Mm-mm. Akhirnya berapa lama tuh, Kak, jadi pelayan PA? Jadi pelayan Kan PA setahun tuh ya? setahun, setahun deh, iya setahun kayaknya.
tahun. Itu Kak Aldi tuh yang main musik kah atau? Ini sih jadi apa kakak layan aja. Oh, berarti Sempet juga sih apa jadi pemain musik, cuman karena waktu itu masih sambil belajar-belajar jadi masih nggak jelas gitu lah. tapi sekarang udah bisa ya Kak? Nggak juga sih, nggak pernah dilatih soalnya. Oke. Berarti kan sebelumnya jadi KKPA, terus lanjut lagi ke kakak layan PT. Berarti udah di GPIB Petra tuh udah jadi kakak layan PT atau? Belum, belum. Jadi ceritanya kan di pelayanan PA di Petra itu kan aku udah ngerasa beban tuh setelah berbulan-bulan ngejalanin kayak aduh gimana ya, kayak soalnya kan mesti ada kayak nyiapin aktivitas, terus mesti ada nyiapin gambarnya itu buat ngejelasin anak-anak biar lebih paham kan. Nah itu tuh aku terbatas banget di situ karena aku ngerasa kreativitas aku tuh kayak kurang banget gitu kan. Nah dari situ tuh jadi kayak mulai beban-beban, terus ngejalaninnya juga kayak terpaksa. Terus tiap persiapan itu di sana, aku nggak tahu kalau di PA di Menara Kasih gimana. Cuman kalau di GPIB Petra Bogor tuh waktu itu kalau persiapan, setelah kita dapat persiapan kita langsung demoin gitu. Jadi langsung jadi apa ya? Kayak pelayan firman tapi yang dengerin si kakak-kakak layan yang lain. Jadi ceritanya kakak-kakak layan yang lain itu jadi adik-adiknya gitu. Buat Ya. ngetes ibaratnya nyampe nggak nih materinya gitu. Nah, di Oh, situ yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin jadi beban. jadi deg-degan gitu ya Iya. Kak, kapan gitu ya Kak? Nah, terus udah dari situ kan beban-beban. Terus ini udah deket-deket aku mau lulus SMK kan. Nah, ternyata pas udah lulus SMK, aku kuliah, aku harus pindah ke Bekasi. Ikut mama sama papa di sini. Hmm, Nah, setelah setelah ikut itu apa ya? Kayak seneng gitu, ibaratnya kayak yes, gue bisa cabut gitu. Itu wah, itu kacau sih sebenarnya. Coba waktu itu ngerasa lega, ngeplong gitu kayak beban tuh hilang. oh, Nah, pas udah pindah ke sini, itu nggak langsung ikut PT di sini. Sempet apa ya? Sempet gak ngapa-ngapain lah kayak cuma ibadah minggu. Bahkan GP pun jarang banget waktu itu. Kayak cuma ibadah minggu aja bener. Sama ibadah sektor gitu kan. Jadi cuman ya udah, setiap minggu udah pulang gitu ya Kak. Terus ibadah sektor setiap Rabu ikut ya udah pulang gitu. bukan ibadah sektor yang Rabu, yang ini yang PTGP-nya kan ada tuh. Yang Oh, tiap Sabtu. iya, Nah, aku mereka. ikut yang jadi ibadah aku cuma Sabtu Minggu aja udah. Oh, iya iya iya. Pulang pergi, pulang pergi. Nah, Berarti dari situ hmm, ya udah. Kayaknya ada sekitar 6 bulan deh itu gak ikut kegiatan di gereja, kayak cuma ibadah biasa aja kan. Tapi di situ tuh kayak aku ada kayak ngerasa ini juga sih, kayak kangen deh pengen ngajar, pengen ketemu adik-adik gitu kan. Ada tuh perasaan kayak gitu, cuman masih belum berani lah. masih belum berani. Itu berarti tahun 2017 ya Kak? 2017 kalau nggak salah. 17 kali di sini. Nah, Hmm. terus yang bikin Kak Aldi tiba-tiba langsung jadi pelayanan di PT itu apa tuh Kak awal-awalnya di belakang kasih? Jadi kan aku satu sektor ya, ada namanya salah satu pelayan di PT PT. Menara Kasih, Kamarsel. Nah, kebetulan Mm-mm. aku satu sektor sama Kamarsel nih di sektor 14. Mm-mm. Nah, jadi mamaku tuh tahu sebelumnya kalau aku pernah ikut pelayanan di Bogor, tapi sebagai PA kan. Terus tahu juga kan Kamarsel ini kan pelayanan di PT. Nah, dari situ tuh mamaku tuh ngompor-ngomporin ke Kamarsel. Jadi kayak cerita gitu. Kamarsel, ajak dong anakku itu pelayanan lagi. Di rumah nggak ngapa-ngapain. Gitulah, biasa kan mulut ibu-ibu gitu kan. Di situ tuh kayak apa ya? Aduh, si mama ngapain sih kayak gitu-gitu dah. Maksudnya Mm. kan kayak pelayanan kan ibarat kayak kesiapan hati gitu kan. Kalau kita belum siap kayak gimana gitu. Kayak takutnya beban lagi ngejalaninnya kan. Terus Kak Marcel juga akhirnya kalau ketemu aku kayak ngajak, ayo dong Kak Aldi, kita join di PT lagi, apa kita join coba pelayanan di PT.
Terus Hmm. aku mikir, aduh ntar dulu deh Kak Marcel, aku belum siap. Jadi kayak setiap Kak Marcel ngajak, Mama ngajak, kayak aku Ada selalu jawabnya belum siap gitu. Takutnya, banyak takutnya sama, ya itu nggak yakin aja. Sampai akhirnya waktu itu tuh di bulan Januari apa Februari gitu ya, ada peneguhan pelayan kan. Sebelum peneguhan pelayan itu kan ada apa sih kayak persiapan gitu ya Kak, kalau nggak salah waktu itu. gitu ya. Mm-mm. Nah itu tuh aku ditawarin Kak Marcel, ayo coba ikut dulu aja. Ini kita tanggal segini mau ada persiapan ini nih buat peneguhan. Terus Mama juga akhirnya dikasih tahu Kak Marcel kan. Jadi kayak, aduh, udah apa ya, udah ngasih tahu gini kayak nggak enak juga kalau nolak gitu kan. Jadi ya udahlah, akhirnya coba aja ikut dulu di persiapannya itu. Oh, mungkin ini kali ya, Kak. Sebelum peneguhan tuh pembinaan kali ya, Oh iya pembinaan namanya. Iya sorry pembinaan maksudnya. Ampelkat. Jadi pada Iya. itu Kak Aldi langsung ikut gitu pembinaan. Pembinaan ikut karena jatuhnya apa ya, udah nggak enak lah. Heeh. Terus setelah ikut pembinaan di situ belajar banyak hal tentang pelayanan dan akhirnya tertarik gitu untuk melayani. Sebenarnya dari pembinaan itu pun belum terlalu apa ya, belum terlalu kepicu banget buat ikut pelayanan lagi karena masih setengah-setengah niatnya tuh. Dan juga mungkin karena efek baru lulus sekolah kali ya Kak. Maksudnya kan baru mau masuk universitas nih. Jadi pikiran tuh jadi Ah bercabang iya benar banget. Jadi takutnya nggak kepegang, aku terlalu sibuk kuliah, takutnya banyak jadi kampus. nggak maksimal gitu pelayanannya Hmm. gitu. Tapi Aldi ini udah lama kan, maksudnya pas setelah pembinaan terus peneguhan sampai akhirnya ya nyaman kan sampai dengan sekarang itu jadi wakil ketua PT. Ya apa ya? Ya akhirnya sih awalnya sampai akhirnya di peneguhan itu akhirnya aku ya udahlah pasrah aja, kali emang Tuhan maunya hidup gua begini kali ya, ya udah ikutin aja gitu alurnya gimana nih. Tapi aku akhirnya berdoa sih pas udah peneguhan jadi pelayan itu, takut apa, supaya kiranya itu bisa bagi waktu, terus nggak bisa tanggung jawab lah di pelayanan ini, nggak kayak waktu di PA dulu kan ngerasa beban gitu sih Kak. Soalnya kan kalau mungkin kalau PA itu jarak umur kita sama si adik PA ini kan jauh ya Kak. Jauh benar. Ini kan dekat lah gitu ya untuk jarak apa umurnya gitu, jarak usianya. Mm, Dan kalau dibilang kakak layan itu kan panutan banget ya nggak sih Kak Aldi? Kayak ada harusnya. kayak sebenarnya bukan beban, cuman kayak apa ya? Kayak tanggung jawab kita nih di depan anak-anak PT kita ini kita harus berperilaku seperti ini gitu karena kan kita Iya ini betul. untuk mereka gitu. Betul nggak Kak Aldi? Betul banget sih. Nah, setelah masuk di PT kan, ternyata beda nih suasananya sama di PA kan. Terus aku ngerasa lebih nyaman sama anak-anak di PT, ternyata di usia-usia PT. Sama Tuh, anak PA, ternyata emang emang bukan itu. bukan di situ kayaknya tempatnya ya. Jadi aku tuh ngerasa waktu itu dari motivasi yang salah, Tuhan tuh ngebenerin itu. Jadi ngebelokin jalur aku di pelayanan gitu. Tapi bukan buat berhenti, tapi ada tempat baru nih, coba di sini. Ya udah eh, akhirnya terjun di situ, ya udah lama-lama nyaman nyaman, ya udah sampai sekarang puji Tuhan dipercaya jadi wakil ketua gitu Kak. Mantap Kak Aldi. Memang Tuhan pakai Kak Aldi nih. Kak Aldi, kalau boleh tahu, di PT itu emang apa aja sih Kak Aldi bagian dari pelayanannya? Emang betul kalau masuk jadi kakak lain tuh harus banget khotbah gitu. Maksudnya kita tuh setiap minggu tuh harus siap khotbah gitu ke anak-anak PT atau gimana Kak Aldi? Soalnya ini tuh Oh bisa enggak, jadi suatu ketakutan gitu untuk teman-teman iya atau adik-adik di luar sana yang mungkin sebenarnya tuh pengen pelayanan, cuman udah ragu dulu gitu sama kemampuan dia. Boleh sedikit diceritain Kak Aldi tentang pelayanan PT? kalau di PT sendiri sih enggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi aku pun awalnya kan takut juga kan, karena ngadepin lingkungan baru dengan gaya yang baru juga. Yang tadinya aku dari PA ngadepin anak-anak, harus adaptasi lagi nih sama anak
teruna kan, beda usia, beda penyampaian. Hmm. Entah, aku takut tuh di situ, takut salah nyampein, takut salah bahasa juga. Ya udah, cuman karena ya itu sih awalnya terpaksa, cuman kesini-sini belajar sih. Nah, dan itu pun nggak langsung jadi pelayan juga, nggak jadi langsung pelayan firman juga. Jadi itu kalau di PT tuh step by step sih. Jadi pertama tuh mungkin diminta tolong tugas buat entah doa syafaat atau doa persembahan atau doa apa Pendamping gitu gitu kan. ya Kak. Nah setelah gitu pendamping juga gitu. Jadi nggak langsung jadi PF. Bahkan Hmm. kalau ada yang punya bakat di musik, kalau mau cuma buat main musik nggak masalah juga, join aja gitu. Gak masalah ya Kak, kayak misalnya jadi pemusik aja gitu, misalnya jadi Iya, aja, atau misalnya aku mau doa aja Kak gitu, itu nggak masalah ya. Tapi nggak kalau masalah. untuk menjadi seorang pelayan firman di PT itu sebenarnya dibutuhin kriteria atau gimana nih Kak Aldi maksudnya? Kalau tadi kan katanya step by step, Kalau atau aku sih dulu bukan kriteria kali ya. Kebetulan juga waktu itu emang kekurangan kakak layan, jadi aku ditugaskan jadi pelayan firman sebelum pada waktunya. Jadi hmm, waktu itu kayak yang datang persiapan tuh dikit banget, terus sementara yang lain kakak-kakak yang lain udah pada tugas nih, entah hmm, itu tugas PF, entah PPF kemarinnya minggu lalunya. Kebetulan aku waktu itu lagi free, belum dapet tugas sama sekali di bulan itu. Ya udah, hmm, akhirnya aku ditunjuk lah jadi pelayan firman. Nah itu deg-degan juga sih karena tiba-tiba gitu kan nggak tahu apa-apa atau ditunjuk gitu. Cuman ya baik lagi, ya udahlah ikutin aja gitu kan alurnya. Yakin iya, pasti Tuhan bantu gitu kan. ya, Akhirnya betul. ikut ikut persiapan. Sebenarnya kalau kriteria nggak ada sih. Yang penting kita dimaksimalin di persiapannya aja. Kita catet kurang lebihnya dari pembina yang ngasih persiapan sama masukan-masukan dari kakak layan. Mungkin ini kali ya lebih ke penampilan gitu. Jadi kalau di PT tuh ada aturan atau kebijakan kalau bertugas pelayan firman tuh harus pakai baju rapi, terus Hmm, gak boleh pakai celana jeans, jeans buat cowok, harus pakai celana bahan. Terus kalau buat cewek juga nggak boleh pakai. boleh pakai perhiasan yang berlebihan gitu atau baju yang terlalu terlihat terbuka gitu kan. Intinya tuh di saat kita jadi tugas sebenarnya buat semua kakak lain sih, kita sebagai pelayan tuh ditunjuk buat nunjukin kerendahan hati kita. Jadi kita mesti rendah hati di depan adik-adik. Jadi Iya. kalau kita berpakaian yang seperti itu kan berarti nggak mencontohkan pelayan yang seperti itu kan. Ya sepantas-pantasnya kita di mata Tuhan aja ya untuk Iya. memberikan gitu ya Kak Aldi ya. Betul betul. Tapi kalau misalnya setelah ditubuhkan nih Kak sebagai pelayan PT, itu berarti memang sudah boleh khotbah gitu ya Kak, sudah boleh membawakan firman gitu. Misalnya nih aku baru diteguhkan di PT, terus aku bersedia gitu untuk membawakan firman itu nggak apa-apa ya Kak Aldi ya? Sebenarnya kalau di PT tuh ada ketentuannya gini juga. Apa tuh Kak? Eh, pelayan firman salah. Kakak layan di PT itu harus 5 tahun di atas adik layan. Hmm, Harusnya. harusnya. Cuman karena kebanyakan di masing-masing pelkat kayaknya sama sih case-nya. Kekurangan kakak layan itu. Jadi mau nggak mau di waktu yang belum seharusnya dia udah ditunjuk jadi pelayan firman. Oh, jadi kalau yang mau membawa firman itu harus 5 tahun di atas adik-adik PT-nya. Harusnya, harusnya. Ya, untuk sesuai Cuman ketentuan situasional aja sih kalau kayak gitu. gitu. Oke. Kak Ali, selama ini nih di PT, apa sih hal menarik atau apa sih hal baik yang selama ini Kak Ali terima sebagai menjadi pelayan PT gitu, atau sekarang nih sebagai wakil ketua PT? Apa aja sih hal-hal menarik yang misalnya yang bisa
tangkap nih sama teman-teman di luar sana kalau misalnya di PPT ini banyak loh yang keseruan, kita begini gitu, nggak melulu tentang misalnya khotbah yang kayak ibadah formal gitu. Boleh dijelasin sedikit nggak kali? Kalau hal menarik yang buat aku pribadi kalau di PT ya, yang aku rasain sih justru malah di luar ibadahnya gitu. Jadi kayak misalkan lagi ada event Natal atau Paskah gitu, kan kita kadang waktu sebelum pandemi ya, kan kita nyiapin acara gitu kan. Nah, kebetulan 2 event terakhir kita tuh kita selalu melibatkan adik-adik layan. Jadi adik-adik layan tuh kita masukin juga dalam kepanitiaan biar biar mereka juga belajar gitu kan. Nah, di situ tuh yang itu tuh serunya. Biasanya kan kita selalu cuma ngasih adik layan doang kan. Kita bikin ini buat adik layan cuma tinggal nerima. Nah, terus jadi aku tuh kayak dari kebersamaan itu jadi ngerasa kita bisa kerja sama adik-adik, jadi kita juga lebih kenal sama adik-adiknya itu. Itu sih Kak yang paling menarik. Terus ada lagi Kak, boleh throwback lagi ke PA nggak dulu? Boleh. Dulu tuh jadi kan aku kan sempat pisah dari Pelkat PA kan, terus sempat pamitan tuh. Di situ agak sedih juga tuh pamitan karena di sana pelayan cowok tuh sangat dibutuhin banget di PA karena cuma dikit kalau nggak salah kita aku cuma bertiga deh kalau nggak salah ya, lupa. Nah, terus pas pisah tuh mereka tuh kayak kehilangan banget gitu kan. Sampai Mm-mm. akhirnya ada event Natal ya kalau nggak salah. Aku tuh diundang sama kakak-kakak layan di sana. Karena kebetulan aku masih gabung di grup WhatsApp-nya pelayan PA di sana kan. Jadi Kaldi ikut dong sini-sini. Terus aku lihat tanggal, kebetulan juga free kan. Ya udahlah, aku main ke sana. Terus aku ikut tuh nimbrung, ngeliat. Wah, ternyata mereka masih kayak antusias ngeliat aku kan. Terus kayak masih kenal, terus kayak nggak pura-pura lupa atau pura-pura nggak kenal gitu. Jadi kayak disambut dengan hangat lah gitu kan. Jadi terus ada ini juga, mereka tuh bikin surat buat kakak layan. Jadi ya di tembok itu dibikin amplop masing-masing nama kakak layan. Ya. Nah itu tuh di amplop itu diisi sama saran apa apa ya surat pokoknya kayak surat cinta gitu cuma tentang pelayanan gitu. Ya, Jadi setiap undian. pelayan harus masukin semua amplop itu. Sampai Mm-mm. akhirnya udah kekumpul dan itu aku bacain satu-satu. Wah, itu nyentuh hati banget sih. Karena mereka selalu isi suratnya tuh kayak Kaldi semangat ya pelayanan di sana. Terus pelayanan di mana saja, yang penting Kaldi tetap semangat ngejalaninnya. Itu kayak ngebacain surat-surat mereka, ih terharu banget sih. Kayak ternyata bisa sebonding ini gue sama pelayanan gitu kan. Bahkan nama yang sempat gue tinggalin mereka masih segitu care-nya, segitu Segitu. baiknya sama gue gitu. Jadi kayak wah indah banget sih ini pelayanan. Padahal kalau dibilang tuh dia masih kecil-kecil gitu ya, tapi udah Iya, katanya tuh ya begitulah Kak Aldi ya. Kalau iya untuk bener. pelayanan tuh memang apa ya, kita tuh punya kayak kesenangan tersendiri sih, bukan masalah bukan kesenangan maksudnya wah kita nunjuk-nunjukin diri nih, wah nih gue pelayanan nih, nggak kayak gitu. Sebenarnya tuh ada kepuasan hati sendiri nggak sih Kak Aldi? Kayak misalnya terutama nih berkat yang selama ini Kak Aldi dapet, ya nggak sih Kak? Misalnya Kak Aldi kuliahnya juga udah selesai kan Kak Aldi ya? Belum masih lanjut lagi. Masih lanjut lagi. Iya, Ya pokoknya selama ini berkat yang Kak Aldi terima itu semua kan sebenarnya buah dari pelayanan kita, betul nggak sih Kak betul Aldi? betul. Jadi alasan aku juga kenapa berani terjun di pelayanan dulu waktu setelah CD karena tante aku tuh ngasih wejangan kayak gini. Aldi, yang namanya kamu ikut pelayanan ya, yang namanya jodoh, pekerjaan, koneksi, teman, semua itu bisa kamu dapat. Itu satu hal yang aku percaya soal pelayanan, Kak. Sampai sekarang itu aku pegang banget sih. Jadi kayak, ya puji Tuhan dari apa yang disebutin tante aku tuh salah satunya udah aku rasain gitu kan. Ternyata benar. Tapi apa ya, bukannya harus jadi motivasinya ke situ sebenarnya.
harus tetap kita pelayanan karena kita siap, cuman ya pasti ada berkatnya setelah apa yang kita perbuat di pelayanan itu kan. Betul. Buktinya udah dapet jodoh. Jodoh mah belum tahu kan. Oh, belum tahu. Iya, Senang juga lah Kak. Ada motivasi iya. lah untuk Puji pelayanan. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan ya akhirnya menemukan. Ya, ya begitulah kali kayak pelayanan, senang dapat teman baru juga, terus kita pelayanan juga apa ya, keluarga juga ikut senang, kita aktif di gereja. Iya, Pokoknya ya pokoknya apapun yang misalnya kita ditunjuk nih jadi pelayan kah atau kita jadi pengurus, itu semua tuh jangan ditolak sih sebenarnya. Soalnya betul waktu itu pernah ada yang bilang, mantan ketua GP Menara Kasih, Kak Adrian, Kak Bule, dia pokoknya selalu mengingatkan kita semua kalau misalnya kita ditunjuk untuk menjadi suatu pelayan atau pengurus jangan ditolak. Itu pasti Tuhan tuh punya maksud dan tujuan tersendiri kenapa kita bisa dipercayakan sama orang-orang untuk menjadi seorang pelayan atau pengurus. Betul kan Kak Aldi? setuju banget. Karena apa ya? Apa yang dinasihatin Om Tante aku juga ternyata benar. Yang penting tuh bukan masalah kita siap gak siapnya ternyata Kak. Yang penting tuh mau apa nggak mau kita. Coba ya kita berani mau gitu. Soal siap gak siap nanti pasti Tuhan siapin sih. Yakin aja kayak gitu. Mantap-mantap Kak Aldi. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan udah bahas senang-senangnya nih Kak Aldi. Selama pelayanan nih Kak Aldi, hal-hal apa sih Kak Aldi, hal-hal tersulit apa sih yang pernah Kak Aldi alamin selama pelayanan? Misalnya kayak apa ya, kayak godaan gitulah dalam melayani, itu apa aja Kak Aldi? Kalau dulu sih di PA tantangannya yaitu kan yang soal Bosan ya, bukan bosan sih, maksudnya nggak masuk. jadi iya karena bukan lingkungannya kali bukan bondingnya di situ jadi kayak beban di situ. Terus kalau di PT mungkin hal yang jadi tantangan itu lebih ke internal sih soal pelayan yang lain juga. Kayak misalkan entah kita lagi rapat atau diskusi apa, karena menyatukan banyak kepala itu kan susah ya. Betul. Kadang kita lagi bahas sesuatu, terus kita ngutarain pendapat, kadang pendapat kita kan gak selalu diterima sama kakak-kakak yang lain. Nah dari situ tuh kadang bisa jadi suka ada perselisihan kecil gitu. Betul. Entah ada masalah apa, akhirnya jadi kadang suka membesar sendiri. Mungkin itu sih Kak, tantangannya lebih ke internal. Kalau untuk adik-adik, kayaknya nggak ada sih sejauh ini aku have fun aja sama mereka. Jadi lebih ke internal sama kakak layannya aja sih, karena ya itu balik itu lagi, karena menyatukan banyak kepala itu susah, dan Betul. buat jadi persekutuan yang kokoh gitu kan, kita harus kompak gitu kan. Apalagi di pengurusnya itu sendiri, kalau kita beda visi dan misi, otomatis gak bakal jalan program-programnya itu. Ya, Lebih ke situ akan sih, Kak. gitu ya Kak Aldi. Berarti Iya, memang betul. lagi sih harus dari kitanya itu jangan apa ya Kak dalam pelayanan tuh jangan baper-baper gitulah ya Kak. Iya, betul. Pendapat sih pasti ada aja, cuman balik lagi tujuan kita melayani ini untuk apa gitu. Kalau misalnya Hmm, berbeda pendapat terus kita malah kayak apa ya saling sikut-sikutan kan langsung balik lagi loh. Ini gue sebenarnya pelayanan nih untuk apa? Untuk nunjukin diri gue atau memang balik lagi untuk Tuhan gitu. Sebenarnya Paling kalau menurut aku sendiri nggak apa-apa sih, semisalkan kita lagi ada rapat-rapat atau pertemuan diskusi kita berselisih di saat itu nggak apa-apa. Cuman setelah kita selesai diskusi, ya udah jangan berkelanjutan gitu perselisihan itu. selek gitu Cukup ya. di cukup di saat itu aja, di saat kita diskusi aja. Iya. Yang penting kita udah sama-sama ngutarain, udah tahu maunya gimana, gimana. Ya udah kita ambil kesepakatannya gimana nih anaknya. Setelah itu ya udah jangan ada berkelanjutan di luar sana gitu kan. Harapan aku sih gitu sih pengennya. Iya. Jangan sampai setelah diskusi-diskusi left group kan gitu. Itu sih paling awkward banget sih. Nggak boleh gitu. Harus Iya, ini tujuan kita melayani itu apa. Betul betul. kali. Betul banget, betul banget. Kali ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Kali ya. Udah Bahas-bahasan. terakhir ya? Iya, bahasan terakhir.
Kali boleh kali disampaikan ke teman-teman atau mungkin ke adik-adik di luar sana yang mau melayani, tapi tuh ada keraguan sendiri gitu di dalam hatinya. Boleh dikasih wejangan-wejangan atau motivasi-motivasi kecil mungkin? Sebenarnya kalau motivasi sih kayaknya mereka pasti bakal nemu motivasinya sendiri sih. Cuman bener apa salahnya pasti bakal Tuhan lurusin. Cuman kalau untuk join ke pelayanan gak usah takut, gak usah ngerasa gak siap atau bakal bagaimana gitu. Itu gak usah dipikirin. Yang penting dari kitanya mau dulu aja. Tapi gue yakin sih setiap mungkin rekan-rekan GP atau anak-anak yang baru katek, gue yakin ada, biarpun sedikit pasti ada rasa pengen ikut pelayanan. Gue yakin banget sih itu ada. Jadi join dulu aja. Yang penting kita mau, dari situ tuh Tuhan pasti bakal arahin jalurnya. Entah kita mungkin salah masuk di Pelkat, ntar ada aja jalannya tuh. Gimana ceritanya kita bakal tiba-tiba ada di misalkan di multimedia atau di PA atau gimana ya. Semisterius itu sih emang rencana Tuhan, kayak nggak ada yang tahu. Yang dari PA terus ke PT, terus tahu di PT malah jadi wakil PT kan nggak ada yang tahu juga. Kayak Ada juga surprise yang banget. dulunya nggak aktif, tiba-tiba sekarang tuh jadi aktif gitu ya, Iya, Kak? bener banget. Jadi karena kan di gereja kita juga kan di GPIB kan udah banyak wadah-wadahnya nih buat kita ikut pelayanan. Gak harus jadi pelayan firman juga kan, kayak ada paduan suara, ada tim pemusik juga, terus ada multimedia juga sekarang. Jadi gak harus gabung PAPT juga sih. Kemana aja, yang penting lu mau dulu deh buat ikut pelayanan. Selagi lu mau, lu pasti bakal Tuhan bantu sih. Gak mungkin Tuhan tinggalin lu. Bahkan yang kayak hal-hal kecil menjadi kantoria itu juga udah suatu pelayanan ya Iya, kali. bener banget. Intinya ketika ada kesempatan lu buat melayani, lu jangan tolak deh. Mau Mantap, aja dulu. mantap. Kayak ini status Facebook nyokap gue, kerja untuk Tuhan selalu manisnya. Betul banget. Betul nggak kali? Iya, jadi pakai ini deh. Semua yang denger podcast ini pakai wejangan dari tante gue ya, namanya kerjaan, namanya jodoh, namanya temen, relasi, lu bakal dapetin semua di pelayanan. Ingat itu aja. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Betul kan? Betul. Betul Oke. banget, betul banget. Kak Aldi, makasih banyak nih Kak Aldi sharing-sharingnya ya. Sama-sama, Angel. Di luar sana yang mendengarkan bisa mengambil positifnya yang baik-baik pokoknya dari setiap Amin. yang tadi Kak Aldi sampaikan ke teman-teman gitu. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa semangat untuk melayani, biar bisa merasakan sendiri nih buah dari pelayanan itu apa, berkat yang teman-teman bisa terima itu apa dari pelayanan. Gue boleh promosi gak sih buat Kak Aldi, boleh. buat teman-teman? Ya, jadi rekan-rekan pemuda yang dengerin podcast ini atau yang mau yang baru masuk Katek, silahkan join di pelayanan Persekutuan Teruna. Bagi kalian yang memiliki kemauan buat mengenal pelayanan itu seperti apa, ayo join aja di PT gitu. Sangat dibutuhkan apalagi buat yang cowok-cowok nih, karena kita kekurangan cowok gitu. Pelayan PT itu ada berapa sih Kak? Waduh, udah berapa ya? Di MK tuh ya? Kalau soal ada Kak Lisa, Kak Sandy, Kak Daniel, Kak Marcel. Sebenarnya banyak, cuman ya banyakannya cewek sih Kak. Karena kalau cowok cuma bertiga, ada aku, Kak Marcel, sama Kak Daniel doang. Nah, jadi mungkin yang ada bakatnya bisa main musik, gak harus soal firman Tuhan, jadi bertahap semuanya. Yang penting join aja dulu. Sih, join aja dulu biar ngerasain enaknya pelayanan. Ya nggak Kak Aldi? Betul banget. Oke, makasih banyak ya Kak Aldi. Sampai sama-sama. Thank you buat kesempatannya diundang di podcast. Sama-sama. Bye Kak Aldi. Thank you. Bye. Thank you.